Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, tiada kata yang lebih indah dibanding puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, kasih sayangnya tidak terbilang. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga jalan yang penuh dengan kebaikan. Hadirin yang berbahagia, sebuah pepatah Arab mengatakan, "Inna fi yadi syubani amrul ummah, wa fi aqdamiha hayataha." Sesungguhnya di tangan para pemudalah urusan umat, dan di kaki-kaki mereka terdapat kehidupannya. Kita sebagai generasi muda Islam merupakan tulang punggung serta tumpuan harapan peradaban agama dan juga bangsa menuju masa depan yang gemilang. Oleh karena itu, hadirin sekalian, izinkan saya, Salwa Atakia dari kelas 11-1, mengajak teman-teman sekalian menjadi generasi muda Islam yang kreatif, inovatif, serta aktif dalam berdakwah. Hadirin yang berbahagia, menurut We Are Social, sebuah lembaga media global di New York City, pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 191 juta orang per Januari tahun ini. Padahal penduduk Indonesia mencapai sekitar 277,7 juta di tahun yang sama. Ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia aktif dalam berselancar di media sosial, terutama para generasi muda. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa tiba-tiba saya membawakan fakta ini? Teman-teman, menurut data ini, zaman sekarang media sosial menjadi platform yang amat sering digunakan, terutama oleh para generasi muda. Aplikasi-aplikasi seperti misalnya Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook mengambil bagian yang cukup besar dalam kehidupan sehari-hari kita. Nyatanya teman-teman, penggunaan media sosial yang terlalu berlebih dapat juga mengakibatkan dampak yang kurang positif kepada kita. Misalkan kecanduan media sosial, citra diri atau citra tubuh yang negatif, cyberbullying, atau bahkan kita lupa melakukan hal-hal atau aktivitas di dunia nyata. Padahal teman-teman sekalian, media sosial itu just a tool. Media sosial hanyalah alat, sebagaimana pisau, gunting, dan alat-alat lainnya yang bergantung dengan bagaimana cara kita menggunakannya. Oleh karena itu teman-teman, alih-alih kita mengikuti arus buruk media sosial menuju arah yang tidak benar, kita seharusnya menggunakan media sosial sebagai media untuk berdakwah. Lantas bagaimana caranya? Sebagaimana sabda Rasulullah, "Balighu ani walau ayah." Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Contoh nyatanya, kita bisa menggunakan platform-platform ini seperti misalkan Instagram untuk menyebarkan postingan-postingan inspirasi, menyebarkan kalimat-kalimat motivasi, atau mengunggah kutipan-kutipan yang berbobot di Twitter alih-alih mencari gosip artis terbaru, atau membuat konten di YouTube, di TikTok, dan sebagainya. Tapi teman-teman, sebelum melakukan ini, kita harus ingat firman Allah di Al-Hujurat ayat ke-6 untuk selalu bertabayun atau selalu melakukan cross-check sebelum menyebarkan sesuatu. Sebagaimana di Al-Hujurat ayat 6 yang menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu,
Wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in, jika seorang fasik datang kepadamu membawa sebuah berita, fatabayyanu, maka telitilah kebenarannya. Dan juga selain itu teman-teman, kita harus selalu menyadari bahwa ada malaikat yang mencatat perbuatan baik dan perbuatan buruk kita di setiap langkahnya, di setiap apapun yang kita lakukan. Ini tidak terlepas dari apa yang kita lakukan di media sosial. Setiap like, setiap komen, setiap share, setiap forward, atau setiap postingan yang kita buat, ini semuanya akan dicatat dan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, kita harus selalu menanamkan dalam diri kita bahwa apapun yang kita lakukan itu niatnya karena Allah, niatnya karena mencari ridho Allah, bukan untuk pamer, untuk sombong dan sebagainya. Sebagaimana sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua itu tergantung dengan niat. Teman-teman sekalian yang berbahagia, ada sebuah kisah Rasulullah yang patut kita teladani. Dahulu, Rasulullah itu ditawarkan oleh orang-orang kafir, ditawarkan banyak sekali hal. Ya Rasulullah, apa yang bisa membuat engkau berhenti berdakwah? Engkau ingin harta yang banyak, akan kami berikan, akan kami himpun harta kami untukmu. Engkau ingin kedudukan yang tinggi, maka akan kami jadikan engkau kepala negara kami. Atau engkau ingin istana yang megah, kami bisa membuatkannya untukmu, asalkan engkau berhenti berdakwah. Teman-teman, apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah adalah, wallahi, law wada'u syamsa fi yamini, wal qamara fi shimali, ala an atruka hadzal amro ma taraktu. Demi Allah, walaupun engkau letakkan mentari di tangan kananku, engkau letakkan rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti berdakwah sampai titik darah penghabisan. Teman-teman sekalian, sebagai generasi muda Islam, kita sedang menghadapi masalah yang 11-12 lah dengan Rasulullah. Rasulullah ditawarkan begitu banyak hal agar dia berhenti berdakwah. Sebagaimana kita, ada begitu banyak sekali godaan yang bisa menjerumuskan kita. Nah teman-teman, sebagai generasi muda Islam, kita sedang menghadapi masalah yang 11-12 lah dengan masalah Rasul. Rasulullah ditawarkan begitu banyak hal agar beliau berhenti berdakwah. Dan kita ditawarkan begitu banyak godaan agar kita terjerumus ke arah yang tidak baik. Sebagaimana teladan dari Rasul, yang harus kita lakukan adalah tetap teguh dengan prinsip kita, teguh dengan pendirian kita. Dan kita bisa berdakwah, kita bisa menyebarkan kebaikan-kebaikan agama Islam melalui hal-hal yang kita ahli dalam menggunakannya. Dalam contoh ini adalah media sosial. Teman-teman yang berbahagia, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pidato kali ini. Namun izinkan saya merangkum pidato saya dalam sebuah pantun. Buka puasa menggunakan ayam, minumnya pakai es blewah. Sebagai generasi muda Islam, mari aktif dalam berdakwah. Cukup sekian dari saya. Makan keripik di tepi sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.